inisialnya apa, EJR segala macam. Dia bingung aja dan terganggu karena banyak yang mengkonfirmasi ya kan, yang mengkonfirmasi ini siapa, apa benar apa gimana, ini siapa, ini bingung juga. Kepada siapapun ya, modus-modus niat-niat jahat untuk melakukan mendiskreditkan, memfitnah, apalagi misalkan ada modus-modus yang diduga pemerasan dan sebagainya, saya warning untuk hati-hati. Nama El Rumi mendadak terseret dalam isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Semua bermula dari unggahan sebuah akun anonim di Threads @AJSBSBWAS yang mengaku pernah mengalami trauma akibat tindakan tidak menyenangkan dari seorang artis muda ternama berinisial EJR. Unggahan tersebut pun langsung memancing rasa penasaran publik. Tak butuh waktu lama, netizen mulai mengaitkan inisial EJR dengan sosok El Rumi. Meski begitu, hingga kini kaitan tersebut masih sebatas spekulasi yang beredar di media sosial. Sementara itu, pemilik akun anonim tersebut mengaku bahwa dirinya membuat unggahan itu bukan untuk mencari sensasi. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk keberanian untuk menyuarakan rasa trauma dan ketidakadilan yang selama ini dirasakannya. Tak berhenti sampai di situ, akun tersebut juga sempat memberi isyarat akan kembali muncul dengan membawa bukti lain. Bahkan, ia mengaku memiliki foto yang disebut-sebut memperlihatkan dirinya bersama sosok berinisial EJR. Karena saya sudah memberanikan diri membuka luka lama saya dan menghubungi pelaku secara baik-baik via WhatsApp mengenai kejadian ini, tapi tidak ada respon. Akan saya share buktinya jika 7 hari ke depan masih tidak ada respon, dan saya bisa share foto kami bertiga, saya, pelaku EJR dan saksi NB, saat kami berada di Blackpond Senayan beberapa jam sebelum kejadian, tulis akun anonim. Menanggapi rumor yang makin memanas, kuasa hukum El Rumi, Aldwin Rahadian, langsung pasang badan. Ia langsung merespon terkait narasi yang diembuskan oleh akun tanpa identitas tersebut. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum El mengenai adanya ancaman yang viral tersebut? Saya kan belum bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apalagi inisialnya apa, EJR segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, saya ini memang ditunjuk sebagai kuasa hukum, ya, selain Mas Dhani, saya juga ditunjuk kuasa saya untuk hal antisipasi yang begini-begini. Ya. Meskipun ini kan akun yang disampaikan dari akun anonim, inisial EJR, masih belum jelas semua bukti dan lain sebagainya. Tentu kita memonitor semua, ya. Dan sejauh ini memang nggak ada kepastian itu siapa akun ini atas nama siapa, ya kan? Terus kemudian inisial. Kalaupun misalkan dikaitkan dengan kalau di situ ceritanya berapa tahun lalu nggak jelas juga, ya kan? Orang masih belum pernikahan, punya banyak teman dan lain sebagainya, jalan nggak ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar. Nah, kalau kemudian pernah berteman, jalan dengan seorang perempuan dan sebagainya, itu biasa aja. Tapi bahwa kemudian ada di situ disampaikan ada hal-hal lain yang sifatnya melanggar hukum, tentu itu kita akan bantah. Dalam utas yang dibagikan, pemilik akun anonim itu kemudian membeberkan versi cerita mengenai dugaan kejadian yang disebut terjadi beberapa tahun silam. Ia mengaku saat itu pergi bersama sosok berinisial EJR dan seorang temannya yang disebut berinisial NB. Pertemuan tersebut diklaim berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta. Setelah menghabiskan waktu di Blackpond Senayan sekitar pukul 8 malam, korban mengaku sempat ditawari untuk diantar pulang oleh EJR.
Namun perjalanan yang awalnya disebut hendak mengantarnya pulang itu justru berakhir di kediaman EJR di kawasan Pondok Indah. Pelaku mengatakan akan mengantar saya pulang, namun di perjalanan, pelaku justru meniupkan asap vape berulang kali ke arah mulut saya dan menyuruh saya untuk menghirupnya sampai saya batuk-batuk, yang pada saat itu saya tidak tahu bahwa vape tersebut mengandung THC. Saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Saya tidak bisa merasakan badan saya, mata saya sangat sulit dibuka. Saya bahkan kesulitan berjalan dan mengontrol tubuh saya. Pikiran saya terasa seperti tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ujar akun anonim tersebut. Menyikapi hal tersebut, Aldwin selaku kuasa hukum yang mewakili L menegaskan, jika memang ada pihak yang merasa memiliki bukti maupun merasa dirugikan, ia mempersilakan untuk muncul secara terbuka dan menempuh jalur hukum. Menurut Aldwin, persoalan seperti ini seharusnya tidak hanya berhenti di media sosial hingga menimbulkan kegaduhan. Ia pun menantang pihak yang merasa memiliki dasar kuat atas klaim tersebut untuk membuktikannya melalui proses hukum secara resmi. Wah, itu tuduhan serius, semua nggak pernah yang begitu-begitu kan terjadi. Selama ini kan tahu mereka itu, kita tahu bersama L, dan lain sebagainya, jauh dari hal-hal seperti itu, ya kan? Apalagi tadi apa THC segala macam, ya kan? Kalaupun makanya nanti ada seseorang yang mengklaim, jangan anonim, gitu, jangan anonim, coba perlihatkan, sampaikan resmi, gitu, sampaikan resmi, ya, gitu. Jadi kalau perlu kan ada proses hukum dan sebagainya, silakan. Gitu. Jadi jangan sampai menduga-duga, orang menduga-duga, buat drama, ya, orang menduga-duga, mengarahnya ke ini. Tapi juga kita nggak GR, itu kan bisa jadi juga orang lain. Cuma kita dalam hal ini sudah mengantisipasi. Kalau ada hal-hal begitu tentu kita akan hadapi dan bantah karena memang tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Orang sekarang ini lagi susah semua nih. Ada aja modus-modus niat-niat jahat. Tapi apapun itu, saya menghimbau kepada siapapun, ya, modus-modus niat-niat jahat untuk melakukan mendiskreditkan, memfitnah, apalagi misalkan ada modus-modus yang diduga pemerasan dan sebagainya, saya warning untuk hati-hati, karena akan berbalik kepada yang bersangkutan. Ya, hati-hati, mengganggu kan? Karena orang menduga-duga jadinya, menduga-duga, apalagi beritanya negatif, makanya harus dibantah, ya kan? Harus dibantah. Pertama bantahannya bahwa ini tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan siapa yang bicara, ya kan? Yang kedua, tuduhan-tuduhan itu belum tentu kepada yang bersangkutan. EJR bisa jadi yang lain, ya, jadi kan sesuatu belum jelas. Tapi di luar itu semua, tentu kita mempersiapkan kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap mendiskreditkan, dan dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum memberikan warning, ya, kepada siapapun untuk tidak mencoba-coba melakukan modus-modus kejahatan, ya, memfitnah, ya, ini kepada siapapun nih, memfitnah ataupun kemudian melakukan pemerasan lebih jauh dan lain sebagainya. Itu bisa berbalik secara konsekuensi hukum kepada yang bersangkutan. Sementara itu, Aldwin yang hadir mewakili El Rumi turut buka suara mengenai isu yang semakin ramai diperbincangkan. Ia menyebut El justru merasa bingung dengan tuduhan yang beredar, terlebih karena inisial yang disebut dalam unggahan tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan namanya. Situasi ini pun disebut cukup mengganggu El. Di tengah aktivitasnya, ia harus menghadapi banyak pertanyaan dari orang-orang terdekat yang langsung menghubunginya untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Dia bingung aja dan terganggu karena banyak yang mengkonfirmasi, ya kan? Yang mengkonfirmasi, ini siapa, apa benar, apa gimana, ini siapa, ini bingung juga. Siapa yang bersangkutan ini siapa, EJR ini siapa, jadi masih belum ini. Berarti El belum mengakui ya Bang ya, atau?
Iya, jadi apa? Ya bingung kan, ini ditujukan ke siapa? Kalau di situ ada nama dan lain sebagainya, baru kita nanti bicara lebih banyak. Bukan merasa, tapi karena dia dikonfirmasi, banyak yang telepon, karena EJF, tinggal di Pondok Indah gitu ya. Kan? Nah itu kan tentu karena ini public figure, dia merasa terganggu gitu loh. Gitu. Oleh karena itu, tapi kan belum jelas. Oleh karena itu, supaya tidak terganggu, ya tentu perlu kuasa hukum untuk menyampaikan ataupun mengantisipasi. Kalau ya tadi lagi-lagi orang nggak pernah tahu niat seperti apa, ada niat jahat dan sebagainya. Yang penting kita sudah bersiap untuk menyampaikan informasi yang seutuhnya, yang sebenarnya. Sampai saat ini belum ada kepastian mengenai benar atau tidaknya cerita yang disampaikan oleh akun anonim tersebut. Meski begitu, isu ini sudah terlanjur menyebar luas dan sukses mengundang perhatian publik. Bahkan ramainya dugaan tersebut turut membuat sejumlah pihak ikut angkat bicara. Salah satunya praktisi hukum Raidin Anom yang kemudian memberikan pandangannya mengenai isu yang kini tengah menjadi perbincangan di media sosial. Semua akun yang beredar di Indonesia ini tentu legal untuk dilaporkan jika akun tersebut tadi memenuhi syarat ya melakukan kejahatan, melakukan pencemaran nama baik seseorang, menyebarkan fitnah-fitnah sehingga merugikan ya semua atau sebagian warga negara melalui sosial media, itu sah untuk dilaporkan. Baik yang tadi tidak punya nama, tidak punya alamat, ya tidak bersubjek dan tidak berobjek, itu sah dilaporkan secara hukum. Jadi tidak ada cerita ya ketika dalam dunia sosial media tadi. Undang-undang ITE itu kan dibuat itu karena sudah ada perangkatnya. Hah? Benar nggak? Undang-undang ITE itu dibuat karena sudah ada perangkatnya. Nah perangkatnya tadi saya bilang udah kerjasama antara Kominfo dengan Mabes Polri dan bahkan di dunia intelijen paling gampang itu kalau dilaporkan. Ya. Seharusnya nggak usah nanti pengacaranya itu laporkan dulu, tidak perlu dia tunggu-tunggu. Emang mau somasi kemana dia, subjek dan objeknya jadi nggak tahu, kan gitu. Makanya saya bilang tadi kita negara hukum, laporkan itu sangat bisa, itu aja. Ya tahanannya kan bisa kalau dijuntokan juga kan pencemaran baik di KUHP juga, di Undang ITE juga, itu kan bisa di atas 5 tahun itu. Dan soal ganti rugi ya bisa nanti semua, tapi itu dipidana kan, tinggal nanti proses hukum jalan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.